Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Baitul Mukhlisin. Alhamdulillah di malam kali ini hadirin, setelah beberapa pertemuan kita libur kajian tafsir, alhamdulillah di malam kali ini kita bisa kembali melanjutkan bahasan kajian tafsir. Di malam kali ini kita akan membaca bersama-sama tafsir surat Al-Insyiqaq. Hadirin, ini di malam kali ini tapi tidak semua, ayat pertama sampai ayat ke-15. Bapak Ibu semua yang mau buka mushaf boleh silakan, ayat pertama sampai ayat ke-15, atau cukup lihat di layar boleh juga, silakan. Baik, seperti biasa kita baca bersama-sama, tilawah bersama-sama hadirin, dari ayat pertama sampai ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Baik, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah. Kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat ke-15. Beberapa catatan cara membaca surat Al-Insyiqaq. Ini terkhusus di ayat awal ketika diakhiri oleh taknis, tak yang menunjukkan perempuan hadirin. Cara membaca tak sukun hadirin, tak mabsutah ketika sukun, dia huruf ta ini punya sifat, dia termasuk sifat hamas. Hadirin, dia mengalir idzas samaa'u syaqqat. Nah, tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ada yang membaca idzas samaa'u syaqqat, jadi huruf C. Nah, jangan berlebihan, tapi tempelkan lidah kita di tempat makhraj huruf ta, ujung lidah menyentuh akar gigi seri atas bagian belakang, kemudian lepaskan idzas samaa'u syaqqat. Nah, itu cukup segitu. Termasuk ayat-ayat selanjutnya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, coba hadirin sekali lagi ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, kita potong coba akhir-akhirnya. Misalnya wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, begitu ya. Jadi karena nafas pun kalau tidak keluar keliru juga. Misalnya wa adzinat li rabbiha wa huqqat keliru, tapi huqqat. Nah, balik. Baik hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, karena ayat ini panjang, kita langsung saja hadirin bahas tafsirnya. Surat Al-Insyiqaq dinamakan surat Al-Insyiqaq karena diawali dengan hadirin Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita akan terbelahnya nanti langit. Kapan? Tentu di hari kiamat. Kata Nabi SAW, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya itu membuatku beruban. Di surat-surat Hud dan saudara-saudara itu maksudnya hadirin surat At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Ini kan surat-surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Karena Nabi itu kan takutnya kepada Allah itu hadirin tentu takwanya tingkat tinggi. Makanya ketika Nabi membaca surat-surat seperti ini, rasa takut Nabi kepada Allah itu begitu besar. Nabi itu sering menangis ketika membaca ayat tentang hari kiamat, hari
tentang siksa neraka, makanya sampai membuat Nabi beruban. Ini luar biasanya Nabi. Kita juga sama Pak beruban, tapi bukan karena ayat Quran, karena banyak masalah aja. Ya, Nabi sampai beruban itu karena ayat-ayat seperti ini tentang hari kiamat. Ini begitu takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau ayat tentang kiamat, ayat neraka biasa aja ya. Ayat yang pertama sampai ayat ketiga, ini Allah sampaikan, Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, apabila langit terbelah, wa adinat, dan langit itu adina. Adina di sini maknanya istama'a. Langit itu mendengar dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hari kiamat, hari ini pun seluruh benda-benda langit itu tentu patuh karena hukum-hukum kauniyah yang Allah tetapkan. Bapak Ibu semua, andaikan benda-benda langit ini tidak diatur oleh Allah, sudah harus hancur, Pak. Ini agungnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Wa idzal ardu muddat, dan sudah semestinya dia patuh apabila wa idzal ardu, apabila bumi itu diratakan. Dalam bahasa Arab, hadirin Bapak Ibu semua, kalau ada kata kalimat yang diawali dengan idza, itu biasanya menunjukkan kepastian terjadi. Jadi orang Arab ketika mendengar ayat ini, hadirin, faham sekali dan tersentuh sekali, karena seolah-olah Allah ingin memberitahu pasti akan terjadinya. Nanti akan terjadi, langit itu terbelah dan bumi ini diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan, hadirin, langit terbelah itu, ya kata Imam Ibnu Katsir, dzalika yaumul qiyamah. Langit terbelah itu ya nanti ketika hari kiamat langit ini akan terbelah. Jadi Al-Quran menginformasikan kepada kita langit ini akan hancur. Jadi Al-Quran memberitahu bahwa langit ini akan satu waktu akan hancur. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu semua, ini saya coba cari bagaimana pendapat para ilmuwan tentang, hadirin, realitas alam langit yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini saya dahulukan dulu, hadirin. Ini para ahli kosmologi. Ada seorang ahli kosmologi, hadirin. Ini namanya Michio Kaku. Beliau menulis buku The Physics of the Future. Beliau mengatakan bahwa langit ini berdasarkan pengamatan beliau, memang kan awal langit ini katanya berawal dari dentuman yang besar yang disebut dengan Big Bang yang kita ketahui. Nah, tapi ternyata kemudian langit itu setelah terjadi dentuman yang besar, langit itu kemudian meluas. Ini kalau kata para ahli disebut dengan teori ekspansi. Jadi langit itu, benda langit itu semakin meluas. Tapi satu waktu alam semesta itu akan menyatu kembali. Nah, ini yang kalau kata bahasa beliau ada dua. Pertama, Big Crunch dan Big Ripple. Alam semesta berhenti mengembang lalu runtuh kembali. Ini menyebabkan struktur ruang dan waktu menggulung dan hancur. Atau tadi Big Rip itu energi gelap, ini yang menyebabkan percepatan ekspansi hingga akhirnya materi dan struktur ruang waktu itu robek, di bahasa beliau. Jadi jangankan kita seorang muslim, orang-orang yang beriman, hadirin, ini para pengamat langit, pengamat alam semesta, ahli-ahli kosmologi pun mereka punya teori, ternyata langit itu satu waktu akan hancur di satu masa. Mereka kan tidak, hadirin, melihat Al-Quran, mereka melalui pengamatan teori-teori sains mereka, atau bisa jadi mereka pun terinspirasi dengan Al-Quran, karena 14 abad yang lalu Al-Quran sudah memberitahu idzas samaa'u syaqqat, langit ini apabila terbelah. Wa adzinat li rabbiha, itu maknanya bahwa
Langit-langit itu mendengar perintah Allah, taat terhadap perintah Allah, bi minal insyiqaq. Kalau Allah perintahkan terbelah, terbelah langit itu. Hadir. Ini maksudnya. Wa huqqat, makna wa huqqat itu wa huqqalaha an tuti'a amrah li'annahu al-'azim alladzi la yumana'u wa la yughalab. Sangat pantas sekali langit ini taat kepada Allah, karena Allah itu tidak akan mampu dikalahkan, ditentang perintahnya, maka langit akan nurut saja terhadap perintah Allah di satu waktu ketika terjadinya hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan wa idal ardu mudat itu? Ada satu riwayat, hadirin, ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi SAW pernah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardha maddal adib. Yang dimaksud bumi diratakan itu karena nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, bumi itu diratakan. Kan kalau dalam ayat lain, ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain, Allah ciptakan lagi, Pak. Jadi setelah dihancurkan, Allah ciptakan lagi bumi, tapi tidak ada lembah, tidak ada gunung, rata saja. Maddallahu al-ardha maddal adib. Jadi nanti orang-orang berkumpul di tempat yang terbentang luas, rata, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Hatta la yakuna li basyari minan nas illa mawdi'a qadamai. Terbayang hadirin Bapak Ibu semua, kan nanti ketika hari kiamat semua dibangkitkan oleh Allah. Kira-kira hadirin berapa jumlah manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah? Kira-kira berapa jumlahnya, Pak? Ya, bisa miliaran, lebih lah. Jadi triliunan. Dikumpulkan semua dari Nabi Adam sampai akhir. Makanya kata Nabi, tidak ada satu tempat pun bagi manusia kecuali hanya tempat untuk dua kakinya saja. Jadi saking banyaknya manusia, kita cuma jadi gak bisa tiduran, duduk, jongkok misalnya. Ngantosan yang kayak diputuskan misalnya bapak-bapak badai kulem we lah. Itu gak ada tempat satupun kecuali hanya dua kaki saja. Kata Nabi SAW. Fakunu awwala man yud'a. Kata Nabi, akulah orang yang pertama kali dipanggil. Wa Jibril an yaminir rahman. Nanti Jibril akan terlihat dari kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma ra'ahu qablaha. Dan demi Allah kata Nabi, aku belum pernah melihat sebelumnya seperti itu. Kemudian aku mengatakan, ya Rabbi inna hadza akhbarani annaka arsaltahu ilayya. Ya Allah, inilah yang engkau kabarkan kepada diriku, kenapa aku diutus. Maksudnya hadirin Bapak Ibu saudara Allah, kenapa kita diciptakan? Kenapa Nabi Muhammad diutus? Ingin memberitahu bahwa ada satu waktu kita akan bertemu dengan waktu ini, Pak. Semua berkumpul di satu tempat, di tempat yang wa idal ardu muddat. Apabila bumi itu diratakan oleh Allah, di tempat yang rata semua dikumpulkan. Kenapa Nabi utus? Nabi ingin memberitahu tentang peristiwa ini. Hadirin, nanti kita akan bertemu dengan peristiwa ini, dikumpulkan oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini kita singkat saja riwayatnya. Kemudian hadirin di surat Al-Insyiqaq ayat 4 sampai ke 5 Allah sampaikan wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan dilemparkan apa yang ada di dalam bumi, kemudian bumi menjadi kosong. Kata para ulama, ini kata Syekh Tontowi, maksudnya seluruh isi perut bumi. Jadi ketika terjadi hari kiamat itu langit dibelah, bumi diratakan, isi bumi dikeluarkan semua. Baik jasadnya hadirin, isi buminya, magmanya, apapun, emasnya, minyak buminya, yang mungkin hari ini dibangga-banggakan oleh orang-orang. Orang-orang berebut mencari emas dan berlian, tapi nanti ketika terjadi hari kiamat dihamburkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini konon Sudan konflik itu karena ada gunung emas. Ini hadirin, orang hari ini membela ingin dapat emas itu sampai
hadirin, menumpahkan darah, tidak peduli siapa saudara satu negaranya, dia tidak peduli karena ingin membela, pengen dapat harta itu. Tapi di hari kiamat emas yang begitu banyak dihambur-hamburkan oleh Allah. Hadirin, dimuntahkan semua isi perut bumi itu. Min kunuz, kata Syekh Totowi, bahkan harta-harta karunnya yang orang-orang cari, hadirin, perhiasan itu di dalam. Ketika terjadi hari kiamat, dunia ini hina sekali, hadirin, Bapak Ibu semua. Dunia ini rendah sekali di hadapan Allah. Makanya kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah masaqa kafiran syurbatan." Andaikan dunia ini, hadirin, di mata Allah itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan beri air minum kepada orang-orang kafir. Kenapa Allah masih memberi minum kepada orang kafir? Bahkan diberi rezeki? Karena bagi Allah dunia ini tidak lebih, hadirin, tidak lebih mulia, hadirin, daripada sayap seekor nyamuk. Maksudnya lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Ini bagi kita, Bapak Ibu semua, siapa di antara manusia yang senang mengumpulkan sayap lalat atau sayap nyamuk? Begitu hina dan rendahnya dunia ini. Apalagi nanti ketika terjadi hari kiamat. Nah, wa adzinat li rabbiha waqat, maksudnya bumi pun taat kepada Allah. Seluruh isinya dikeluarkan oleh Allah. Semua perhiasannya, harta karunnya, jasad manusianya, apapun isi perut bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian hari kiamat. Makanya Nabi tadi, hadirin Bapak Ibu semua, baca 5 ayat ini saja itu sangat tergambar sekali, karena pertama tadi Nabi tahu sekali, faham sekali dengan struktur bahasanya. Apalagi Nabi kan tentu, hadirin, langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi langsung takutnya luar biasa. Kita mah kan udah baca 5 ayat ya biasa kene wae. Kemudian hadirin, nah, di ayat ke-6, ayat 1 sampai ayat 5, Allah ingatkan nanti kita akan bertemu dengan hari-hari itu. Langit terbelah, jadi bumi diratakan, isi perut bumi dikeluarkan oleh Allah. Ayat ke-6, Allah mengingatkan kita semua, ini terkhusus yang masih hidup, karena orang yang meninggal udah gak ada. Hadirin, kesempatan lagi udah habis kesempatan mereka untuk beramal soleh. Di ayat ke-6 Allah ingatkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh engkau telah bekerja dengan sungguh-sungguh, kadihun ila rabbik. Kadihun, bekerja menuju Rabb. Maksudnya apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas kita, kita ini sedang, hadirin, melakukan perjalanan menuju Allah. Innaka kadihun ila rabbik. Makanya siapa, saya lupa lagi, seorang ulama yang ketika ditanya kaifa asbahta, kata muridnya, kemudian dia mengatakan ma dhannuka bi rajulin yartahilu kulla yawmin murahilatan ila al-akhirah. Kata seorang ulama ini kepada muridnya ketika ditanya, bagaimana kabarmu, kata seorang ulama ini, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang setiap hari sedang melakukan perjalanan menuju akhiratnya. Maksudnya ya, setiap hari kita ini sedang berjalan, bergerak, mendekat dengan hari kematian kita, alam barzah kita, padang mahsyar kita, hisaban kita, surga neraka kita. Kita ini sedang berjalan mendekat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian kepada Allah, ini ada yang unik. Dalam ayat ini yang digunakan katanya adalah kadihun. Kadihun itu, hadirin nih, secara bahasa itu maknanya, kata Syekh Tantowi, as-sa'yu fi sabilil husuli 'ala syai' bijiddin wajtihad wa 'alam. Jadi kadihun itu gini, hadirin. Kalau ada orang, Pak, dia capek, lelah, bekerja karena mengharapkan sesuatu. Nah, itu namanya kadihun. Jadi orang sudah capek bekerja karena mengharapkan, menginginkan sesuatu, itu namanya kadihun.
Nah, Allah sampaikan, wahai manusia, innaka kadhib. Kalian itu semua, kamu itu capek, lelah menginginkan sesuatu, kadhan famulaki, nanti kamu akan bertemu sesuai dengan apa yang kamu cari itu. Maksudnya hadirin, Allah menyadarkan kepada kita, setiap manusia itu pasti lelah Pak, di dunia. Gak ada yang gak lelah. Bapak Ibu semua, saya kalau tanya, siapa di antara kita yang hidupnya tidak capek Pak? Siapa? Semua orang pasti capek. Semua orang pasti lelah dengan kehidupannya. Hadirin, setiap orang punya kelelahannya masing-masing. Hanya ada yang lelah hadirin di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lelah justru di jalan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira hadirin, kita mau lelah capeknya mau di mana? Jadi mau seperti apapun hidup itu sampai kapanpun pasti capek, pasti lelah. Ada kan seorang ibu, aduh Ustaz, abdi mah punya banyak anak tuh capek Ustaz. Ada yang bilang gitu. Ada yang sebaliknya, Ustaz saya mah gak punya anak, saya capek, kenapa? Segala aku jadi rawe. Gak punya anak capek, punya anak capek Pak. Kan itu. Nah, kapan hidup tidak capek? Capek, kapanpun. Orang sholat capek, gak sholat capek juga Pak. Hadir. Orang tadi sholat maghrib, ya lelah juga. Orang gak sholat maghrib dulu di luar keluyuran capek juga, lelah. Kan tadi ada orang yang lelah hadir karena keridhaan Allah, ada orang yang lelah tapi justru di murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata taat pun lelah, maksiat pun lelah, kenapa tidak memilih taat saja kepada Allah? Nah, ada satu riwayat ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Jadi dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril pernah berkata seperti ini. Ya Muhammad, hei Muhammad, ish masyita fa innaka mayyit. Hiduplah sekehendakmu, silakan, kata Jibril, karena sungguh engkau akan mati. Wa ahbib masyita fa innaka mufariqu. Silakan cintailah apapun yang engkau kehendaki. Kita ingin mencintai siapa dia? Mencintai kekasih kita, anak-anak kita. Silakan cintai apapun yang kita ingin cintai. Kita cintai harta kita, jabatan kita. Silakan. Fa innaka mufariqu. Mau seperti apapun kita akan berpisah dengan siapapun yang kita cintai. Bapak Ibu semua, secinta-cintanya kita kepada istri mati, wah nangis Pak. Diantar oleh kita ke kuburan, ditanya, Bapak pada yang giring? Mual. Secinta-cintanya kita akan terpisah dengan apapun yang kita cintai. Hadir terhadap harta kita, jabatan, kita akan berpisah dengan itu semua. Silakan cintai apapun yang kau ada, kamu akan berpisah. Mau tidak mau, senang tidak senang, hanya menunggu waktu saja, kita akan berpisah dengan apapun yang kita cintai itu. Hadirin, dipaksa ataupun tidak, nanti kita akan berpisah. Wa'mal masyita fa innaka mulaqi. Beramallah, kata Jibril, Muhammad, sesuai dengan kehendakmu, fa innaka mulaqi, karena sungguh engkau akan bertemu dengan Allah. Maksudnya hadirin, ini Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad, apapun amal kita itu pasti kita akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Jadi tadi taat capek, maksiat capek, mau taat mau maksiat pun bakal bertemu dengan Allah. Jadi orang baik capek, jadi orang buruk capek, mau orang baik orang buruk nanti pun bertemu dengan Allah. Jadi orang soleh capek, jadi orang tidak soleh capek, sama. Nanti pun akan bertemu dengan Allah. Silahkan beramal sesuai kehendakmu, kata Jibril. Toh kamu pun akan bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal yang capek itu, amal yang lelah itu. Nah, ini kata Jibril alaihissalam. Nah, kemudian oleh karena itu di ayat ke-7 ke-8-nya Allah sadarkan kita semua hadirin. Kalau lelah capeknya kita di jalur keridhaan Allah, Allah sampaikan di ayat ke-7 sampai 8. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya oleh Allah dari sebelah kanan. Hadirin, ini kanan menunjukkan kemuliaan. Para ulama memahami apa adanya. Nanti kalau ada orang-orang yang diberikan catatan oleh Allah dari sebelah kanannya, tidak dibelenggu tangannya, tidak menerima kitabnya dari sebelah kiri atau dari belakang, sebagaimana nanti ayat selanjutnya, itu menunjukkan amalnya baik, petunjuk bahwa dia akan bahagia di surga. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Hadirin, ini tentang ayat ini Aisyah pernah heran, Pak, pernah bertanya kepada Nabi. Hadirin, kan Nabi pernah mengatakan seperti ini riwayatnya. Man nuqishal hisab udziba, kata Nabi, siapa yang diperiksa, diteliti amal-amalnya, dirinci oleh Allah, Pak, ini, dia pasti disiksa. Nah, kata Aisyah, ya Rasulullah, alaysa qallallahu azza wa jalla, bukankah Allah berfirman fasawfa yuhasabu hisaba yasira, orang-orang beriman pun nanti kan akan dihisab sama, tapi dengan hisaban yang ringan. Nah, apa maksudnya hisaban yang ringan itu? Nah, hisaban yang ringan itu maksudnya ini, hadirin. Laisa dzalika dzaka bil hisab. Itu bukan hisaban sebenarnya. Walakinna dzalikal arad, itu hanya disodorkan saja. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada anak, Pak, sekolah, rapotnya bagus, sudah pinter, Pak. Tiap semester udah ranking 1 terus. Kemudian gurunya karena bagus, hadirin, anaknya pintar, kemudian gurunya, Bapak udahlah, saya gak usah jelasin lagi, silakan Bapak, ini pulang aja, Pak. Karena saking seringnya bagusnya. Seperti itu pula orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu nanti tidak akan ditanya, Pak, hadirin, tahun sekian, hari ini, jam sekian, apain saya, gak akan ditanya orang beriman itu. Hanya disodorkan saja laporan amal saya. Nih, kemudian langsung saja. Nah, makanya sebaliknya, manukishal hisab, siapa yang nanti di hari kiamat itu diteliti, dirinci amal-amalnya, kamu tahun sekian ngapain aja, dari mana harta ini, ditanya satu persatu, itu tanda dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita. Yaumal qiyamati udziba, siapa yang tadi diteliti, udziba, dia pasti akan disiksa oleh Allah. Itu makna hadirin, fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Nah, orang-orang yang lelahnya tadi, hadirin, dalam keriduan Bapak Ibu semua ya, jangan pernah bosan, lelah capeknya sholat berjamaah, mengaji, berzikir, bersedekah, apapun amal solehnya, hadirin, nanti kita akan menemukan hisaban yang ringan. Kemudian ini kebahagiaan yang kedua yang Allah berikan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali nanti di surga bertemu keluarganya dalam keadaan bahagia. Ini jadi isyarat, Pak, hadirin, Bapak Ibu semua, kebahagiaan apa lagi nanti di akhirat kecuali kebahagiaan berkumpul kembali dengan keluarga di dalam surga, hadirin. Makanya saya kadang kurang aneh itu, heran, hadirin, Bapak Ibu semua, ada orang yang mereka itu tidak bahagia dengan keluarga. Ciri yang mungkin, hadirin, mohon maaf, ada seorang suami, hadirin, dia merasa berat kalau misalnya mengurus anak-anak, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan istri. Justru ciri penghuni surga itu adalah mereka yang rindu dengan keluarga, ingin bertemu dengan keluarga. Jangankan ketika di hari hisaban, di alam barzakh pun kan, dulu pernah saya sampaikan, doa yang pertama yang diminta oleh orang beriman di alam kubur itu, hadirin, kan doanya seperti ini. Ketika di alam barzakh sudah diperlihatkan surga oleh Allah di alam kubur, di hadis riwayat Ahmad, kemudian orang beriman doanya seperti ini. Ya Rabbi aqimi sa'ah hatta arji'a ila ahli wa man. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bertemu dengan keluarga lagi. Jadi doa yang pertama diminta oleh orang beriman itu ternyata bertemu keluarga. Itu luar biasanya. Bertemu keluarga itu menunjukkan keluarga itu punya, hadirin,
memori yang begitu indah dalam kehidupan seseorang. Dikumpulkan kembali dengan anak, cucu, pasangan, hadir di dalam surga, itu kebahagiaan yang luar biasa. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian Allah, ini saya singkat saja hadirin. Kemudian, namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya. Kan kalau dalam ayat lain dari sebelah kiri. Nanti para ulama ada yang menjama, ada yang mengatakan jadi begini. Orang yang jelek amalnya itu pertama kemungkinan dari belakang arah kiri. Ada yang mengatakan enggak, ada yang dari belakang, ada yang dari kirinya. Nanti Imam Ar-Razi menjelaskan, karena nanti para orang-orang yang jelek amalnya kan tangannya terbelenggu, Pak. Mereka seperti ini, tangan-tangan mereka itu ke leher, kemudian mereka akan menerima catatan amal mereka itu dari lewat tangan kiri, karena tangan kanannya nggak bisa digerakkan, mereka terbelenggu saja di leher. Itu kata Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan menerima amal. Nah, bisa kemungkinan mereka menerimanya dari belakang, menunjukkan penghinaan, terhinanya orang-orang yang jelek amalnya nanti di hari kiamat. Atau tadi di sebelah kiri. Nah, ada yang menjamak seperti itu. Fasawfa yad'u thubura, dan mereka mengatakan berteriak celaka, subur. Subur itu maknanya halak, khosak, celaka, aku celaka. Mereka mengatakan seperti itu. Karena hidup yang pendek hadirin menentukan nanti di hari kiamat apa yang disampaikan, didengar, dinasehati orang ketika di dunia tidak mau menghiraukannya. Dia jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah. Akhirnya mereka berteriak, celaka, aku kenapa memilih hidup lelah dalam tadi murka Allah, lelah dalam ketidakridhaan Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dulu bersama keluarganya dalam keadaan bahagia. Maksudnya gini, Pak. Kalau para penghuni surga tadi mereka masuk surga bertemu keluarga bahagia, ciri orang-orang kafir itu adalah bahagia di dunia. Mohon maaf. Bahagia di dunia ini maksudnya mereka bersenang-senang, mereka tidak peduli hadirin dengan yang haram, bermaksiat kepada Allah. Mereka bahagia, ketawa, ketiwi hadirin. Mereka minum minuman keras, berzina, naudzubillah, mereka mendapatkan harta yang haram. Mereka bahagia saja, senang-senang saja ketika dulu di dunianya. Jadi orang-orang yang hari ini ketawa-ketawa karena kemaksiatan, mereka akan mengatakan subur, celaka aku. Karena dulu mereka ini, hadirin Bapak Ibu semua, konsekuensi orang yang membela kenikmatan yang sesaat tetapi tidak berpikir tentang akibat yang akan nanti didapatkan dari siksa-siksa Allah. Ada orang tadi hadirin tidak peduli ini halal, ini haram, tidak peduli ini maksiat, ini taat, yang penting dia senang saja. Ini akal yang begitu pendek, dia memilih kenikmatan yang sesaat, bahagia sesaat, senang sesaat, tapi konsekuensinya selama-lamanya siksa di dalam neraka. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, ini saya singkat saja karena mau waktu Isya masuk hadir. Ayat ke-14 sampai ayat ke-15, kemudian Allah tutup, innahu dhanna alla yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ini hadirin, kenapa mereka celaka sengsara? Karena tidak punya keyakinan mereka akan kembali kepada Allah. Hadirin, padahal Allah selalu melihat hamba-hambanya. Baik hadirin Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf tidak terbahas semua. Ini beberapa hikmah kehidupan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 15. Pertama, kiamat adalah kepastian mutlak. Makanya pakai kata idza tadi. Dunia hanyalah perjalanan
yang melelahkan menuju Allah. Lelah jadi. Orang cari akhirat capek, cari dunia aja juga capek. Emang nggak capek-capek? Orang cari dunia, ingin dapat dunia capek. Cari akhirat ya capek, mending cari akhirat sekalian. Catatan amal menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan abadi. Kemudian jangan terlena oleh kesenangan dunia. Pikirkan akhir dari setiap perbuatan. Ini dosa, ini dosa. Lihat konsekuensi akhirnya. Orang-orang akan merasakan menyesal sekali dengan akhir yang akhir kesengsaraan karena tidak memikirkan konsekuensinya. Yang kelima, keyakinan terhadap kebangkitan membuat hidup lebih bermakna dan terarah. Ini kita bahagia sekali. Malam ini kita berkumpul karena tahu hadirin ada tujuan yang ada kita cari. Yang terakhir, Allah Maha mengetahui segala amal, tidak ada yang tersembunyi satu amal pun manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.